Jemaat Tuhan, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Datanglah ya Roh Kudus. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Marolop Tondingki dari daerah Batak. Silakan Bapak Ibu yang dari Sumatera boleh Bapak Ibu maju yang ke depan. memakai pakaian adat Batak boleh maju ke depan, Pak. Mari kita tabiskan ibadah hari Pentakosta ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Nya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus bagi saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Dengarlah firman Tuhan yang akan membimbing kita di hari Pentakosta ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kita menyanyi Derek Gusti monggo samin Derek Gusti matur nuwun dari daerah Jawa. Silakan Bapak Ibu yang dari Jawa yang menggunakan
kebaya, dan yang orang Jawa. Mari kita sama-sama menyampaikan perbuatan Allah. Gusti ane rugi nyatane, tere Gusti soyo ayo matine, sanyatane wae uripku munda berakhir. Tere Gusti ora rugi nyatane, tere Gusti soyo ayo matine, sanyatane wae uripku munda Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, ketidakjelasan dalam kesaksian kami, dan tidak kesetiaan, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa
dan bahagia hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kami nyanyi dari Tuhan Sau Pilih dari daerah Manado. Silakan Bapak Ibu dari Sulawesi, kita memuji Tuhan. Yang dari Sulawesi secara keseluruhan, baik yang orang Sulawesi maupun yang pakai baju Sulawesi. Tuhan sepilih batorang, kompangge batorang semua. Tuhan mau pakai orang hidup bagi kemuliaan namanya. Setuk hidup dulu DP mau. Tuhan mau bikin orang sama yang dia. Hidup kudus tak bercela. Mari jom orang semua datang berdekat dengan dia. Orang semua datang berdekat dengan dia. Dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamat. Mari jo torang semua. Mari jo torang semua datang berdekat dengan dia. Mari jo torang semua datang berdekat dengan dia. Dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Jemaat diundang berdiri. Pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah dengan tulus dan mau bertobat, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sambut dengan lagu Yesus Manise dari daerah Ambon. Mari orang Ambon kita maju ke depan. Kita mau beritahu bahwa Yesus terlalu manis. Yesus Manise. Oh Yesus Manise, Dia sungguh manis awalnya. Biar orang membilang apa lagi. Yesus manis Yesus Manise, lawannya Yesus Manise. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Anak-anak sekolah minggu, Sola Gracia. Yang besar, yang kecil. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyi lagu Oroh Brasi Tengato dari Kalimantan. Oroh Brasi
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami duduk dengarkan firman Tuhan pagi ini. Kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran menyatakan atas kami perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Pembacaan Alkitab ada 2 bagian yang akan dibacakan oleh anak-anak sekolah minggu, saudari anak Joen Sakarias dan anak Arnelita Sibuea. Pembacaan yang pertama dari Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dan pembacaan yang kedua dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum sebentar mikrofonnya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka terduduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada orang yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan.
dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dua pembacaan ini berbicara dua peristiwa yang berbeda, tapi perbuatan-perbuatan Allah terus dinyatakan. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bisa menggunakan tanda, bisa menggunakan kata dan suara dan gerakan. Bahasa sebagai alat komunikasi dan juga bahasa merupakan kumpulan dari kata di mana masing-masing kata memiliki makna dan hubungan satu dengan yang lainnya. Bahasa sebagai metode pembelajaran, penyampaian maksud, juga ajaran. Bahasa juga menunjukkan sebuah identitas, suku, bangsa, dan bahasa juga menunjukkan pengembangan sebuah budaya karena keunikannya. Pakaian daerah Indonesia masing-masing dengan ciri khasnya, identitasnya. Kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita juga terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Bahasa itu mempersatukan. Bahasa itu juga bisa menghancurkan. Sekarang bagaimana kita menggunakan bahasa itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mempersatukan. Ada dua pembacaan dan peristiwa yang berbeda. Yang satu tentang Menara Babel dan yang satu tentang peristiwa Pentakosta. Setelah peristiwa Nuh, Bahtera Nuh, keturunan Nuh ada Sem, Ham, dan Yafet. Dan mereka sama-sama satu logatnya, satu bahasanya. Namun salah satu anak Nuh, yakni Ham, mendapat kutuk dari ayahnya. Dan dia memang menjadi penguasa. Keturunan Ham itu memperanakan Kus, memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali sebagai orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa sebetulnya di hadapan Tuhan. Sebab itu ia dikatakan orang seperti Nimrod. Seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek dan Akad, dan semuanya di tanah Siniar. Dan dalam bacaan kita di Kejadian pasal yang ke-11 di situ, di mana mereka berniat membangun bahtera dengan motivasi. Mereka melawan Allah dengan nama ilah mereka. Keturunan Ham yang menjadi juga keturunan dari Kanaan, di mana mereka memiliki Allah lain selain Allah yang kita sembah. Mereka hendak membangun bahtera dengan motivasi mencari nama. Mereka hendak membangun bahtera dengan spirit pemberontakan. Mereka ingin membangun bahtera sebuah keeksklusifan untuk mencapai atau sama seperti Allah. Dan bentuk bahtera itu dia, kalau kita lihat ya, kita searching di Google, dia bentuk bahteranya itu bertangga-tangga sampai ke langit. Ingin ada posisinya menyamai seperti Allah. Kemudian dalam bacaan ini juga Allah turun, di situ dikatakan Kejadian 11.
ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Mereka ingin membangun menara, mereka tidak ingin terserak, tapi mereka juga memiliki spirit yang berbeda. Mereka tidak menyembah atau menyembah kepada ilah lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kelihatannya komunitasnya bagus, satu logatnya, satu bahasanya. Tapi motivasinya, spirit, tujuan hidupnya itu di mata Allah tidak benar. Maka dengan kesengajaan Allah, Allah turun dan mengacaukan bahasa mereka satu persatu. Kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul, kita lihat sedikit, saya akan langsung melompat ke kitab Kisah Para Rasul, di mana ini peristiwa Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan, semua berkumpul di satu tempat. Tadi di Menara Babel, semua orang juga berkumpul di satu tempat dengan satu bahasa, dengan motifnya. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul, semua orang juga berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kali ini Allah turun, tapi bukan hendak mengacaukan atau mengacau balaukan bahasa, tapi Allah turun dengan menyatakan kuasanya. Allah turun untuk mempersatukan semua yang sudah tercerai-berai, semua yang sudah terpisah, semua yang sudah kacau balau, diubahkan Allah untuk menyampaikan satu pesan tentang perbuatan-perbuatan Allah melalui bahasa. Peristiwa turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa pemulihan. Bukan hanya terjadi di Yerusalem, tapi terjadi juga sampai dengan hari ini. Jadi kita jangan pernah menganggap Roh Kudus itu biasa saja. Roh Kudus itu Allah. Dia turun, dia tinggal di dalam kita, dan dia mengerjakan pemulihan. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan di mana murid-murid mereka berdiri, lalu mereka bisa berbahasa. Dalam ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Di situ ada orang Partia, ada orang Media, mereka bilang begini, ih kok bisa ya ngomong bahasa Partia? Ih kok bisa ya ngomong bahasa Media? Jadi mereka mengkonfirmasi bahasa yang disampaikan oleh murid-murid pada waktu itu, dan ada berbagai macam bahasa. Saya akan kasih gambarnya ya Bapak Ibu. Tidak jelas sebetulnya gambar ini saya screenshot dari Alkitab. Tapi saya cari-cari gambar di tempat-tempat lain itu belum dapat gambar seperti ini.
Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ini Yerusalem. Kursor saya ke Yerusalem. Di titik ini Yerusalem, tempat mereka berkumpul. Dan Yerusalem menjadi tempat kiblatnya orang datang kepada Allah. Tempat orang berkumpul dan perhatikan bahasa-bahasa yang diucapkan itu settingan Allah ya. Merupakan bahasa-bahasa yang bukan random, satu di sana, satu di sini, suka-suka seperti itu, tidak. Tapi perhatikan, mereka datang dari sebuah lingkaran, dari seluruh ujung bumi yang menuju kepada satu titik, yaitu Yerusalem. Ada bahasa Arab diucapkan di sana, bahasa Elam, Media, Partia, Mesopotamia, Kapadokia, Pamfilia, Frigia, Asia, termasuk kita, Roma, Kreta, Kirene, Mesir. Bahasa-bahasa itu diucapkan di satu titik di Yerusalem, dan di mana di sini yang disebut dengan kebalikan dari yang ada di Babel. Kalau Babel, orang yang satu bahasa dan satu logatnya itu, karena motivasi yang tidak benar di hadapan Allah, kesombongan manusia, maka Allah kacaukan lalu mereka berpencar. Berserak-serak dan berpencar dan saling tidak mengerti satu dengan yang lainnya sehingga gagal rencana untuk membangun menara yang lebih tinggi. Karena bagaimana mungkin, kan perlu penterjemah. Satu mau bangun ini, satu mau bangun itu, udah bahasanya udah beda. Jadi dikacaukan sehingga tidak terjadi. Kesombongannya dicekal oleh Allah. Namun dalam kitab Kisah Para Rasul, justru bahasa-bahasa yang tersebar-sebar itu disatukan Allah. Budaya orang-orang yang tersebar-sebar itu disatukan Allah untuk menyampaikan perbuatan Allah yang besar. Ini gambarannya, dan saya suka gambar ini. Karena di sini cara Allah mempersatukan bahasa bukan hanya, sekali lagi bukan hanya random ya, saya mau bahasa Batak, saya mau bahasa Jawa, tidak. Tapi Allah punya maksud, karena memang ini bicara tentang visi Allah, misi Allah. Untuk jangan ada orang yang binasa, maka semua orang akan berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, disatukan lalu pergi ke ujung-ujung bumi. Injil disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Korelasinya kitab Kejadian dengan kitab Kisah Para Rasul, kalau di kitab Kejadian terjadi kebingungan bahasa, sementara di kitab Kisah Para Rasul bahasa bisa dimengerti. Kalau dalam kitab Kejadian di peristiwa Babel, Allah mencerai-beraikan manusia dalam penghakiman keempat penjuru bumi. Sementara dalam kitab Kisah Para Rasul justru orang-orang menyebar untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dan untuk membawa ke dalam perjanjian panen jiwa-jiwa dari setiap penjuru bumi. Bahasa dalam kitab Kejadian digunakan untuk mempromosikan agenda manusia. Mereka mau mempromosikan, mari kita membuat nama untuk diri kita sendiri. Tapi dalam kitab Kisah Para Rasul justru bahasa digunakan untuk mempromosikan agenda Allah. Yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dalam kitab Kejadian, dari bahasa menghasilkan perpecahan. Tapi dalam kitab Kisah Para Rasul, bahasa menghasilkan kesatuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita di zaman ini? Kita dan saya percaya Roh Kudus ada pada kita, amin. Amin. Roh Kudus enggak bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Saya mau tinggal di Pak Indra, habis itu saya mau pergi, dia enggak bolak-balik seperti itu.
Roh Kudus tinggal ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada pada kita. Tinggal di dalam kita. Sekarang masalahnya adalah kita mengaktifkan atau tidak kuasa Roh Kudus itu. Karena kita bisa bikin nonaktif. Jika kita memadamkan roh, jika kita mendukakan Roh Kudus. Tapi kita akan mengaktifkan Roh Kudus jika kita memberikan kapasitas Roh Kudus itu seluas-luasnya bekerja dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita yang ada di masa sekarang ini? Ketika Roh Kudus menggunakan kendaraan bahasa untuk menyampaikan perbuatan Allah, menggunakan budaya, identitas mereka masing-masing untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah, maka hari ini kita juga yang punya identitas, kita juga yang punya bahasa, kita juga yang punya budaya, kita bukan lagi menggunakan bahasa budaya kita untuk berhala. Waktu di Babel spirit mereka masih berhala. Tapi kita saat ini tidak lagi menggunakan budaya-budaya kita untuk berhala. Kita menjadi orang-orang yang menerobos budaya-budaya kita saat ini untuk menyampaikan pesan Allah. Budaya-budaya kita juga masih dipengaruhi oleh animisme, dinamisme dari zaman dulu. Tapi kita orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran, kita mulai menerobos, mulai memperbaiki, mulai menaruh kebenaran-kebenaran dalam setiap budaya kita. Bu, boleh enggak kita pergi ke kuburan panggil-panggil orang mati? Itu budaya animisme yang juga kita serap dalam budaya kita masing-masing. Kampung saya juga ada. Di kampung Pak Bulce juga mungkin ada. Budaya-budaya itu kelihatannya enggak apa-apa menghormati orang mati. Menghormati orang tua. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak lagi berbicara dengan orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati sudah ada dalam tangan Tuhan. Gak usah deh bicara sama orang-orang yang mati, bicaralah sama orang yang hidup. Jangan sampai kita bicara sama orang mati terlalu banyak, orang hidup aja gak dibicarakan. Coba lihat kiri kanan, di sebelah kiri kanan kita mati apa hidup? Hidup ya, hidup. Jadi kalau kita diajak pergi untuk bicara-bicara dengan orang yang sudah mati, kita katakan maaf, tidak. Saya berbicara kepada Allah dan berbicara kepada yang hidup. Karena kita bisa disusupi oleh segala bentuk pekerjaan iblis dan lain sebagainya. Kita menggunakan bahasa dan budaya kita bukan lagi bersifat sukuisme. Orang di Babel, di Menara Babel itu mereka menggunakan kesatuan mereka itu untuk kepentingan mereka, untuk agenda mereka, untuk cari nama, untuk eksklusif, untuk mereka saja dan punya nama. Budaya kita memang kuat, tapi kita juga tidak berarti eksklusif satu dengan yang lainnya. Kita tidak menggunakan bahasa dan budaya kita untuk penolakan atau diskriminasi. Ini biasanya kalau perkawinan ya. Saya enggak mau mantu saya dari orang timur. Payah. Misalnya seperti itu, tapi orang timur enggak payah kok. Saya enggak mau mantu saya dari orang Batak, orang Jawa, dan lain sebagainya. Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan orang Batak? Ada apa dengan orang Jawa? Ada apa dengan orang suku-suku lain? Sehingga kita perlu melakukan penolakan secara halus maupun secara terang-terangan. Kita mendiskriminasi orang. Itu berarti budaya kita belum diterobos oleh Allah, tapi kita masih membiarkan
diskriminasi itu terjadi. Bahasa dan budaya kita dipakai Allah sekalipun berbeda, tapi pesan Allah tetap sampai melalui kehidupan kita yang benar. Perbuatan-perbuatan Allah itu menceritakan tentang Allah. Dalam konteks ini murid-murid menceritakan tentang Yesus, pelayanan Yesus, kuasa Yesus yang mati, bangkit dan naik ke sorga. Bagaimana Roh Kudus terus dicurahkan, Roh Kudus akan menggerakkan, Roh Kudus akan bekerja di dalam mereka sehingga mereka bersama-sama dalam satu titik di Yerusalem untuk mengubahkan dunia. Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi kita yang tinggal di dalam dunia, dan Allah mau Dia tidak ingin ada di antara kita yang binasa. Maka dalam pekerjaan Roh Kudus kita akan dipakai untuk menyampaikan perbuatan Allah sehingga menarik orang-orang tidak masuk dalam kebinasaan. Mari hari ini kita bersama-sama, kalau kita bisa bernyanyi dalam bahasa-bahasa kita itu kelihatannya baik saja, ya baik memang. Tapi kalau itu tidak kita kerjakan dalam hidup kita untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, ini cuma aksesoris saja. Bajunya, perlengkapannya cuma aksesoris saja. Tapi saya mau kita semua sama-sama mengerjakannya dalam hidup kita masing-masing. Orang yang menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar melalui hidupnya, dia punya roh yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Daniel, dia seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Bukan Danielnya yang hebat, tapi roh Allah yang ada padanya yang mengerjakan perbuatan-perbuatan luar biasa, dan Daniel juga yang memberi diri untuk kapasitas roh Allah itu terbuka di pekerjaan dia, sampai dia dicekal, sampai dia difitnah. Pada akhirnya satu tempat, satu kerajaan itu memanggil dan menyembah, mengakui Allahnya Daniel. Itu yang disebut dengan menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai orang muda, sebagai pekerja, sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai pendeta, sebagai kostor, atau sebagai apapun kita. Tuhan pakai kita untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita tidak akan memperkecil Allah, tapi kita akan membuat Allah perbuatannya itu besar di mana kita ditempatkan Allah. Jadi hari ini perbaiki semua kita punya cara berpikir, cara berkomunikasi, cara berespon, cara bertindak kita. Sehingga itu dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Roh Kudus sudah ada pada kita. Tinggal kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyatakan Allah dalam hidup kita. Kalau sudah bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, lalu kita tidak menjadi apa-apa atau kita biasa-biasa saja, sangat disayangkan. Sampai hari ini apakah kita sudah menjadi orang yang menyampaikan perbuatan Allah yang besar melalui hidup kita? Atau sebaliknya, sampai hari ini apakah kita sudah mempromosikan Allah yang besar dalam hidup kita? Atau sebaliknya, sampai hari ini apakah kita sudah mencemarkan nama Allah atau memuliakan nama Allah melalui cara hidup kita? Marilah kita sebagai orang percaya melalui firman Tuhan hari ini, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus menggunakan bahasa. Roh Kudus juga memberkati para murid untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Roh Kudus yang sama juga ada pada kita, meminta kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar.
Amin. How great is our God. Boleh silakan anak-anak, Reda, dewasa muda, boleh maju ke depan. Olive, Dina, Yosep, Ana Luna, Selvi, Nova, Estian, yang masih muda, Reda dan dewasa muda. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Edge to edge we stand, and time is in the sand, beginning and the end, beginning and the end. The God that we Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our. Mari serukan, katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Tetap Reda dan Denut di depan. Serahkan diri kita untuk dipimpin Roh Kudus seutuhnya. Dia mau pakai hidup kita, dan biarkan Roh Kudus memakai kita untuk mempengaruhi, mengubahkan apa yang ada di sekitar kita untuk kebenaran Allah. Biarkan Roh Kudus
menuntun kita memperbaiki, memulihkan kembali hidup kita. Kadang-kadang kita perlu juga dikoreksi, diperbaiki oleh Tuhan. Supaya motivasi kita tidak untuk mencari nama kita sendiri. Kita tidak membuat agenda kita sendiri, tapi kita menaruh agenda kita dalam agenda Allah. Hidup kita, keluarga kita mempromosikan agenda Allah. Tujuan hidup kita menyatakan perbuatan Allah. Pekerjaan kita, pelayanan kita menyatakan perbuatan Allah. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, kami buka kapasitas hidup kami, keluarga kami, gereja kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus secara penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tunduk kepada Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Rein Tampu Bolon. Salam. Ora sinang. Ora sanang. Ini ada satu lagu baru, judulnya Marhaposan Diho, yang artinya hanya kepadamulah saya bersandar, tidak ada lain.
marilu-ilu jujur doa saitu matangis boa sama dung rosi taunoki asa hui ngoto dingo ruki Tuhan tiki sona pakilaraan radiswe nang pangidoa lalap doa dihagolapon sailau doa dau siadalan mi Tuhan marsinggang Tuhan marsoba di jalami una pasopua tading dihagolaponi aiso margo sasada ngoluki naik kodok tok marhaba satiho yang artinya kisah seseorang di waktu keadaannya berlimpah, di waktu penghasilannya di dunia berlimpah, dia lupa akan Tuhannya. Begitu dia kesandung, baru dia ingat akan Tuhannya dan datang mencari Tuhan di tempat dia beribadah seartinya. Sona pakilalaan radi sude nang pangidoan larap doang dihagolapon sailau doa dau siadalam mi Tuhan marsinggang Tuhan marsobau tujalemi una pasopua sedinggihan golaponi margo goan sasadau ngoluki naik kodok tok marhabosan diho naik kodok marhabosan diho. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti dalam doa Bapa kami kita akan menggunakan versi bahasa Inggris. Untuk itu mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap kami, pribadi lepas pribadi, di mana Allah Roh Kudus tinggal di dalam kami. Biarlah hidup kami berjalan terus dengan mengandalkan Roh Kudus. Hidup kami terbuka dengan pimpinan Roh Kudus. Dan hidup kami sadar betul bahwa Roh Kudus ada pada kami. Dan kami boleh menyatakan identitas hidup kami tentang kehadiran Allah dalam hidup kami kepada orang lain, kepada semua komunitas atau tempat di mana Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang dipakai Roh Kudus mengubahkan dan diubahkan orang lain. Biar perkataan-perkataan kami tidak lagi pada level perkataan-perkataan recehan atau kata-kata sia-sia. Urusan-urusan kami bukan lagi pada urusan sia-sia, tapi kami menjadi orang-orang yang keluar melalui perkataan, urusan-urusan yang kami kerjakan. Fokus kami tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang boleh kami bagikan, kami alami kepada orang lain. Tuhan, buat hati kami gelisah ketika kami tidak menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tapi biarlah kami menyadari itu, bahwa hidup kami dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, untuk banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang agenda-agenda kami hanya berpikir pada kepentingan diri kami sendiri. Kami tidak menggunakan agenda kepentingan roh dalam hidup kami. Tapi biarlah kami terus dibawa Tuhan di dalam segala aspek kami, untuk semua yang kami keluarkan atau tampilkan dari hidup kami, semuanya menunjukkan tentang Allah yang besar. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Ibu Vin Sakarias, Saudara Yakob Manumpil, Ibu Orpa Muhadi, Ibu J Manumpil, Ibu Susi, Bapak Charlie Selitonga, Bapak Rain Tampu Bolon, Ibu Sri Sinaga, Ibu Rita Hasibuan, Ibu Riyama, dan juga Pendeta Geraldina. Tuhan, kalau kami semua sedang mengalami pengobatan dan pemulihan karena kelemahan tubuh, itu tidak membuat kami lemah dan putus asa, tapi kami percaya perbuatan-perbuatan Allah yang besar terus terjadi dalam kelemahan sekalipun. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk Saudari Indri Ngahui. Tuhan berkati orang muda ini, dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan dia mengerjakan misi Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan juga Givenly Claudia Kathleen Mangka yang akan dibaptis pada tanggal 26 Juni. Kami menyerahkan Tuhan anak ini dan orang tuanya untuk mereka mengambil tanggung jawab. Menyerahkan anak mereka masuk dalam perjanjian Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa kami, di mana hari ini terjadi pencurahan roh dalam peristiwa Pentakosta. Itu tidak hanya terjadi waktu di Yerusalem, tapi itu juga terus bergerak sampai dengan hari ini. Gereja-gereja orang Kristen dipakai Tuhan menjadi alat Roh Kudus untuk mengubahkan dunia ini menjadi benar, menjadi lebih baik, mengubahkan orang untuk bertobat kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa
Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Our Father who art in heaven, hallowed by thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Diberikan kesempatan keluarga Penatua Luhut Manulang untuk menyampaikan pujian. Ditatap Tuhan ni tiki hundu manang jongjong di boto do sude diantu sido apalaluhut pikiran nang nasaruhaki sangahu pauju sidonogi sasitongna sasudena nungadi paradeho nang dinaholit manang napatar ngoluku diramotiho nuang hubuka rohaki lomong sambing ma sauti ngoluki pareso sude pangalahoki adik manimil au didalaki oh Tuhan sai togua togihon au tu surgoi Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku.
hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Nuang hubuka rohaki, lombom sambing masau dingoluki, pareso sudepa ngalahoki, atik manimbil au didalaki. Oh Tuhan, sai togu togihon au tusud goi. Nuaing hubuka rohaki, lombom sambing masau dingoluki, pareso sudepa ngalahoki, atik manimbil au digalaki. Oh Tuhan, sai togu togihon au tusurgoi. Oh Tuhan, sai togu togihon au tusurgoi. Terima kasih, Horas. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberikan yang terbaik lewat persembahan. Kita menyanyi dari lagu Lais Manekat dari daerah timur. Ya, silakan Bapak Ibu dari Indonesia Timur. Kita akan menyanyikan lagu ini sambil persembahan dijalankan. Lais Manekat
nekat Thomas Leku Lena tonon bihit moni Nekun halan manek mese Bihit monik manas bai Lenggang timurnya Aleko tuneu sekau Lena tonlais manekat Bihit monik piu Bisin mesna Pentetus Le Yesus ampeneusin Bihit sonakoni Nati Arkit manek esmo Yesus Manekat sanbaan bit Arkit manek esmo Nane masing dino inu Nesna ko alelasi Alekot Tuneo sekal Lena tolais manekat Bihin monin piu Funsitas na pentetus Le Yesus an penyosin Bihin sonap monin Nati Arkit manek esmo Wes manekat Es manekat Thomas Leku Lena tonon bihit moni Nekun halan manek mese Bihit monik manas bai Alekot tuneu sekam Lena tonlais manekat Bihit monik piu Funsitas pentetus Le Yesus an penyosin Bisa nakoni Nati arkit manek esno Alekot keneu sekau Alekot tuneu sekam Lena tolais manekat Bin manin piu Funsitas na pentetus Le Yesus an penyosin Bisa nakoni Nati arkit manek esno Ya, saya mau jelaskan lagu ini tentang hal kasih. Kasih itu indah, yang nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari dan membawa kedamaian dan kesehatan dalam kehidupan kita siang dan malam. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri kembali untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada hari Pentakosta ini kami berkumpul di rumah-Mu, membawa korban syukur yang kami terima oleh kemurahan-Mu yang telah memberkati kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami sebagai gereja-Mu dapat mempergunakannya dengan benar dan tepat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara telah mendengarkan firman Allah, janji penyertaan Tuhan telah saudara miliki. Karena itu pergilah, jadilah saksi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah atas hidup kita kepada siapapun, dimanapun kita berada. Karena begitu gedenya kasih Babe. Mari semua orang Betawi boleh maju ke depan dan kita harus sadar diri bahwa kita ada di tanah Jakarta. Kita juga orang Betawi. Rosnani, Ros. Karena begitu gedenya kasih Babe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Diampuni dosanya
Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Tarik sekali lagi, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus, Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah. Amin. Nyanyian penutup kita menyanyi Avenu Shalom Aleichem dari bahasa Ibrani. Shalom Aleichem, Avenu setiap orang dengan salam-salam Namaste, salam budaya kita. Katakan Avenu Shalom. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Keluar dari tempat duduknya. Yang di rumah juga bersemangat ya. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Shalom. Sekali lagi. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom 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 Aleichem. Silahkan duduk. Kita saat teduh sejenak. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita di depan aja. Di belakang.
Selamat hari Minggu, Oma Orpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Oma Vin sama adek di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Ani, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu. Sonang ni tiki dong jumpang Yesus Tuhan ki, dong dinambang ngajaria, dong mawas ni roha. Sonang ni tinggi tunjukkan Yesus Tuhan ki. Haleluya. Aduh. Sonang tinggi tunjukkan Yesus Tuhan ki. Kami namo ceria. Halo, ay nang dito, Bus Jesus Amo sude, begi mai, say mas lahat kumandaki. Sonang ni tiki tunjukkan Yesus Tuhan ki. Kami naman ngajarian, bermalas niraan. Sonang ni Tinggi tunjukkan Yesus Tuhan ki. haleluya. Bapak Ibu yang menggunakan pakaian daerah, kita masuk untuk foto bersama.